Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus kekeh tak mau lepas gratis Ronaldo ke Manchester City. Juventus tak menutup kemungkinan untuk melepas Ronaldo sebelum kontraknya habis. Bintang asal Portugal itu juga dikabarkan ingin meninggalkan Allianz Stadium. Kabar terbaru menyebut Juventus mengadakan pertemuan dengan agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, di Turin untuk membahas masa depan pemain berusia 36 tahun itu. Namun, kedua belah pihak gagal mencapai titik temu soal transfer secara cuma-cuma ke Manchester City. Juventus menegaskan bahwa Ronaldo tidak akan dibiarkan pergi secara gratis. Bianconeri menginginkan setidaknya 25 juta euro karena alasan finansial. Manchester City jadi satu-satunya klub yang saat ini disebut tertarik kepada Ronaldo. Griezmann dianggap cocok gantikan Ronaldo di Juventus. Cristiano Ronaldo bisa saja meninggalkan Juventus dalam beberapa hari ke depan. Salah seorang legenda Bianconeri menilai striker Barcelona Antoine Griezmann layak menjadi pengganti. Adalah Antonio Cabrini yang ingin melihat Griezmann berkostum Juventus andai Ronaldo pergi. Griezmann sangat cocok gantikan Cristiano jika hengkang, dia mencetak banyak gol, tetapi tidak sebanyak Ronaldo. Dia memiliki kualitas luar biasa dan dia bisa melakukannya dengan baik di Juventus. Bakatnya akan membuat perbedaan di Italia, ucap Cabrini. Hasil Europa Conference League, Roma lolos ke fase grup. Laga Roma versus Trabzonspor di leg kedua playoff Europa Conference League digelar di Stadion Olimpico. Roma punya bekal kemenangan 2-1 dari leg pertama. Tuan rumah langsung tancap gas. Hasilnya, mereka berhasil mencetak 3 gol di laga ini yang masing-masing dicetak oleh Bryan Cristante di menit ke-20. Cristante zona tiro il destro! Nicolo Zaniolo di menit ke-65. Ancora Nicolo! Dan Stefan El Shaarawy di menit ke-84. Shaarawy il tiro! Kemenangan ini mengantar AS Roma lolos ke fase grup Europa Conference League. Hasil Europa Conference League, Tottenham kalahkan Pacos de Ferreira. Tottenham menjamu Pacos de Ferreira di leg kedua Europa Conference League di Tottenham Hotspur Stadium. The Lily Whites menang dengan skor telak 3-0. Ketiga gol Tottenham dicetak oleh Harry Kane di menit ke-8. Harry Kane, of course it is. Gol kedua Kane di menit ke-34. Does brilliantly. Kane surely. Harry Kane. Dan Giovanni Lo Celso di menit ke-70. He's tried to sneak it in and it's worked this time. Dengan hasil ini, Tottenham berhak lolos ke fase grup Europa Conference League dengan agregat 3-1. Hasil drawing Liga Champion, Manchester City PSG, Bayern Barcelona satu grup. Hasil drawing fase grup Liga Champion 2021-2022 sudah keluar. Berikut pembagiannya yang menghasilkan sejumlah laga seru. Grup A mempertemukan Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Klub Brugge. Grup B mempertemukan Atletico Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan. Grup C mempertemukan Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas. Grup D mempertemukan Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol. Grup E mempertemukan Bayern Munich, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev. Grup F mempertemukan Villarreal, Manchester United, Atlanta, Young Boys. Grup G mempertemukan Lille, Sevilla, RB Salzburg, Wolfsburg. Dan grup H mempertemukan Chelsea, Juventus, Zenit Saint Petersburg, Malmö.
AC Milan di grup maut, ini respon Stefano Pioli. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mendeskripsikan hasil undian grup Liga Champions tim asuhannya sebagai sangat sulit. Di sisi lain, Stefano Pioli tak sabar untuk beraksi. Ini adalah grup yang menarik, sangat sulit. Tetapi kami adalah Milan dan memang benar bahwa nama kami dikaitkan dengan klub yang seperti kami telah membuat sejarah. Katanya dilansir dari Sempre Milan. Bersama-sama di grup kami memenangkan 15 Liga Champions. Kami mengharapkannya ini adalah Liga Champions dan kami tidak sabar untuk memulai. Kami akan mencoba melakukan hal-hal penting, katanya. Jorginho dinobatkan sebagai pemain terbaik UEFA tahun ini. Gelandang Chelsea asal Italia Jorginho terpilih sebagai pemain terbaik UEFA tahun ini. Pengumuman itu dilakukan di Istanbul Jumat 27 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ia memperoleh nilai 175, unggul 8 poin dari De Bruyne di posisi kedua. Adapun peringkat ketiga diisi Kante yang memperoleh 160 poin. Sejak nominasi 3 besar diumumkan pekan lalu, Jorginho sudah difavoritkan akan menjadi pemenang. Hal itu tak lepas dari capaian pemain 29 tahun itu bersama Chelsea dan timnas Italia. Thomas Tuchel pelatih terbaik UEFA 2020-2021. Keberhasilan Thomas Tuchel mengantar Chelsea juara Liga Champions berbuah penghargaan dari UEFA. Tuchel dinobatkan sebagai pelatih terbaik UEFA 2020-2021. Selain itu, Tuchel juga mengantar Chelsea ke final Piala FA dan finish keempat di Premier League 2020-2021. Pelatih asal Jerman itu kemudian mempersembahkan gelar kedua untuk Chelsea dengan memenangi Piala Super Eropa 2021. Kiper terbaik Liga Champions 2020-2021, Edouard Mendy. Edouard Mendy berhasil meraih penghargaan kiper terbaik Liga Champions 2020-2021. Mendy meraih penghargaan ini usai mendapatkan 286 poin dari hasil pemungutan suara. Mendy memang tampil luar biasa di Liga Champions 2020-2021. Kegemilangannya di bawah Mistar mengantarkan Chelsea meraih trofi si kuping besar musim lalu. Pada Liga Champions 2020-2021, Mendy menjadi kiper yang paling banyak menorehkan clean sheet dengan 9 kali gawangnya dirbobol. Ruben Dias raih gelar bek terbaik Liga Champions 2020-2021. Penghargaan bek terbaik Liga Champions 2020-2021 menjadi milik Ruben Dias. Bek asal Portugal ini tampil apik di musim debutnya bersama Manchester City. Bek asal Portugal ini meraih gelar tersebut usai mendapatkan 217 poin dari pemungutan suara. Dikutip dari Opta, Dias mencatat persentase tackle sukses sebesar 57% dan memenangi duel udara sebesar 61,1%. Dias juga mencatatkan 22 sapuan dan 12 intercept di Liga Champions 2020-2021. Peran Dias tak hanya krusial saat City bertahan, tetapi juga kala membangun serangan dari belakang. Pria 24 tahun ini menorehkan persentase umpan sukses 94,4%. Mantap, Erling Haaland jadi penyerang terbaik Liga Champions 2020-2021. Erling Haaland jadi penyerang terbaik di Liga Champions 2020-2021. Striker Borussia Dortmund itu unggul jauh dari Kylian Mbappe dan Robert Lewandowski. Haaland mendapat nilai total 202 poin. Mbappe berada di urutan kedua dengan 154 poin. Disusul Lewandowski dengan 104 poin. Terpilihnya Haaland sudah bisa diprediksi mengingat pemuda 21 tahun itu berhasil menjadi pencetak gol terbanyak musim lalu dengan 10 gol. Jumlah itu diraih dengan menit bermain yang hanya 705 menit selama kompetisi sebab perjalanan Dortmund terhenti di perempat final. Dahsyat, tawaran kedua Real Madrid untuk Kylian Mbappe 3 triliun rupiah.
Real Madrid tampaknya ngotot ingin mendatangkan bomber Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, pada bursa transfer musim panas ini. Los Blancos pada awalnya telah mengajukan penawaran fantastis senilai 160 juta euro atau sekira 2,7 triliun rupiah untuk membeli bintang muda Prancis itu, namun tawaran tersebut ditolak oleh PSG. Dan kini, menurut laporan The Athletic, Madrid telah membuat tawaran kedua senilai 180 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Madrid berharap proses transfer ini bisa rampung sebelum 31 Agustus. Inter Milan resmi menggait Joaquin Correa. Inter Milan kembali menggait striker anyar di bursa transfer musim panas 2021-2022. Sang juara bertahan Serie A menggait Joaquin Correa dari Lazio. Hal ini sudah diumumkan di situs resmi Inter. La Beneamata meminjam striker asal Argentina tersebut dengan kewajiban membeli di musim selanjutnya. Penyerang asal Argentina ini menandatangani kontrak dengan Nerazzurri hingga 30 Juni 2025. Lazio sudah mengungkapkan harga penjualan Correa sebelum pengumuman resmi dari Inter. Biancoceleste meminjamkan Correa seharga 5 juta euro dengan kewajiban membeli sebesar 25 juta euro atau setara 424,1 miliar rupiah dengan cicilan 3 tahun. Ketok palu, Cristiano Ronaldo yakin akan tinggalkan Juventus. Cristiano Ronaldo akhirnya punya jawaban pasti terkait masa depannya. Ia meminta sang klub Juventus untuk menjualnya ke klub lain sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Jorge Mendes selaku agen Ronaldo diketahui sedang bersama perwakilan Manchester City untuk mendiskusikan kontrak, dan Juventus masih menunggu penawaran dari The Citizen yang diyakini akan tiba dalam beberapa jam ke depan. Belum diketahui bagaimana Juventus dan Manchester City bisa mencapai kesepakatan. Namun yang pasti Ronaldo telah yakin buat cabut dari Allianz Stadium, sebagaimana yang disebutkan oleh Fabrizio Romano di media sosial Twitter. Jalani operasi pangkal paha, McTominay dipastikan absen lawan Wolves. Gelandang Manchester United, Scott McTominay, telah menjalani operasi untuk cedera pangkal paha dan dipastikan absen pada lanjutan Liga Premier Inggris melawan Wolverhampton Wanderers pada Minggu 29 Agustus. Pemain timnas Skotlandia tersebut telah mengeluhkan sakit di pangkal pahanya beberapa waktu lalu dan pelatih Ole Gunnar Solskjaer pekan lalu mengatakan bahwa McTominay telah mencoba beberapa alternatif sebelum memutuskan untuk menjalani operasi. Scott telah menjalani operasi untuk cedera pangkal paha yang menyebabkan rasa sakit signifikan saat bermain. Kami berharap dia segera kembali, kata United di situs resmi mereka. Spurs siap berikan Harry Kane gaji fantastis setelah putuskan bertahan. Tottenham Hotspur siap menawarkan Harry Kane gaji 330.000 pound sterling atau sekitar 6,57 miliar rupiah per pekan dalam upaya untuk memagarinya dari pendekatan Manchester City. Kapten timnas Inggris tersebut baru saja mengungkapkan bahwa dia tidak akan meninggalkan Spurs musim panas ini setelah gagal memaksakan kepindahannya ke Etihad Stadium. Spurs dikabarkan takut Kane mencoba memaksakan kepindahannya di bursa transfer Januari atau akhir musim. Jadi mereka bersiap untuk menawarkan gaji tinggi agar bisa mempertahankannya di klub hingga 2027, tepat sebelum dia berusia 34 tahun. Namun para petinggi klub tahu penawaran tersebut bisa ditolak sang pemain demi mengejar kesempatan untuk meraih trofi. Real Madrid masih tanpa Toni Kroos dalam waktu lama. Fans Real Madrid yang menantikan aksi Toni Kroos di lapangan tampaknya masih harus bersabar untuk sementara waktu. Cedera otot pangkal paha yang diderita oleh gelandang berpaspor Jerman tersebut belum akan membaik dalam setidaknya hingga Oktober 2021 mendatang. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Toni Kroos. Sejumlah perkembangan memang sudah dirasakan, namun tidak cukup untuk mendapat lampu hijau kembali merumput. Melalui akun media sosialnya, Kroos mengatakan jika ia baru bisa menjalani sejumlah latihan ringan untuk membantu proses pemulihan. Perkiraan waktu sembuh memang sudah ada, namun ex Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen tersebut enggan mengumbar janji.
Jadi senjata mematikan, Philippe Coutinho bakal dapat kesempatan kedua dari Ronald Koeman. Philippe Coutinho bakal mendapat kesempatan kedua dari Ronald Koeman lantaran bisa menjadi senjata mematikan di Barcelona. Kesempatan kedua seolah diberikan oleh Koeman kepada Coutinho lantaran sang pelatih adalah pengagum beratnya. Koeman disebut-sebut tidak mau kehilangan Coutinho pada musim panas tahun ini dan ingin memaksimalkan kemampuan Coutinho menyusul kepergian Lionel Messi. Mantan pelatih timnas Belanda tersebut meyakini bahwa ketika Coutinho fit dan termotivasi, maka dirinya bisa menjadi senjata mematikan ketika dimainkan di posisi yang tepat. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!